Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Keisha Adelia Nur Aminatika di podcast Mafti. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial nih. Beliau merupakan Ibu Kanit Polres Subang. Halo Ibu, selamat pagi. Oke. Apa kabarnya Ibu? Baik. Baik. Ibu boleh perkenalkan diri Ibu? Boleh. Ya perkenalkan, nama saya Ibda Herlina Suwandi. Saya Kanit Kamsel Polres Subang dari bulan Agustus sampai dengan sekarang. Oh, berarti peran Ibu atau jabatan Ibu di Polres Subang sebagai Ibu Kanit. Kanit Kamsel. Kanit Kamsel itu apa Ibu? Itu keamanan dan keselamatan. Itu tugasnya untuk edukasi kepada anak-anak sekolah, terus juga kepada masyarakat, dan juga sama anak usia dini kayak TK-TK gitu, PAUD, itu yang mau ke taman lalu lintas, kita ajarkan pengetahuan tentang lalu lintas. Oh, oke. Kan Ibu di sini sebagai mungkin kayak ngejelasin safety reading kayak gitu ya Ibu. Nah, menurut Ibu seberapa penting sih edukasi safety reading bagi masyarakat khususnya di daerah seperti di daerah Subang? Menurut saya sangat-sangat penting karena keselamatan ini adalah merupakan penting untuk kita edukasikan. Karena misalnya kalau misalkan kita tidak mengedukasikan, kita memberikan kesempatan untuk masyarakat itu untuk kecelakaan ya, terjadi kecelakaan. Jadi supaya tidak terjadi kecelakaan, meminimalisir angka kecelakaan, jadi kita upayakan untuk pemahaman safety riding, supaya gimana cara aman berkendara, tata tertib berkendara, terus patuhi rambu lalu lintas, begitu. Tata tertib dalam lalu lintas itu seperti apa sih, Bu? Tata tertibnya ya, yang pertama kita kalau misalkan mau berkendara, kita tuh harus menggunakan kelengkapan berkendara. Misalnya untuk pribadi sendiri, helm, terus surat-surat kendaraan, pakai jaket juga, SIM, STNK, KTP juga ya, kartu identitas juga harus kita bawa saat berkendara. Terus juga habis itu kita cek fisik kendaraannya. Siapa tahu mesinnya rusak, terus juga remnya blong, bannya gundul misalnya gitu. Terus setelah itu baru kita berdoa, semoga nanti di perjalanan selamat sampai tujuan. Kalau misalnya di jalan nanti harus patuhi rambu-rambu. Jadi misalkan kalau lampu merah, ya udah kita berhenti. Iya, insya Allah selamat sampai tujuan. Oke. Nah, gimana sih Bu peran kepolisian khususnya Polres Subang dalam mendukung keselamatan berkendara di wilayahnya? Iya, contohnya sekarang yang saya lakuin di SMK Al-Mukti ya. Iya. Kita walaupun banyak yang berpikir untuk kalau keselamatan, oh udahlah nanti aja, gampang lah itu. Gimana nanti gitu ya? Gimana nanti gitu. Padahal itu sangat penting sekali. Kalau nggak kita siapa lagi gitu. Bukan buat diri saya pribadi. Misalnya saya kasih tahu ke Keisha, kamu tuh kalau misalkan mau berkendara tuh harus lengkap surat-suratnya, terus juga helmnya, semuanya harus lengkap. Yang sudah lengkap aja ada yang kecelakaan ya, apalagi ya tidak lengkap gitu. Jadi minimal pada saat ada benturan kepala kita tuh sudah terlindungi oleh helm. Iya, betul sekali. Nah, Ibu di SMK Al-Mufti juga kita tuh sudah menerapkan safety reading kayak wajib memakai helm, memakai jaket, kayak gitu itu sangat wajib sekali. Dan di Al-Mufti juga sering ada safety patrol kayak gitu di depan sekolah, di depan gerbang parkiran, nah kayak gitu. Ada. Iya itu kayak gitu bajunya warna merah itu, pakai helm kuning, helm safety. Kenapa itu begitu? Emang Al-Mufti kayak gitu Ibu, karena kan Al-Mufti berbasis industri, jadi mengikuti standar industri kayak gitu. Banget, soalnya baru Allah yang saya datangin, saya bikin pada saat safety reading, edukasi tentang lalu lintas, ada yang jaga. Itu kalau di SMP kayak PKS kali ya? Iya kayak PKS. Sekolah gitu. Jadi memang mereka itu ada penunjukannya atau gimana? Ada memang mereka mendaftarkan diri atau gimana? Kayak apa ya? Ditunjuk. Mereka tuh kayak anak industri, safety patrol. Nah, biasanya bukan hanya anak industri sih.
kayak yang di dojo misalkan kayak gitu bisa mereka tuh itu dari kesiswaan anak-anak pilihan dari Gimana? dari kesiswaan sendiri sih Ibu itu. Oh ya, kayak ekskul atau bukan? Bukan, itu Yang bukan. mau aja gitu. Iya, Tapi mereka yang ikut serta dalam apa? patrol, safety Jadi patrol, safety patrol itu mereka taat tertib lalu lintas. taat. Oke, hebat hebat hebat. Iya, Ibu. Berarti Ibu baru nemuin nih di Subang? Wow, keren. Yang pakai helm itu yang lagi dihukum. Wuh, iya, kayak itu tuh safety patrol gitu, biar siswa-siswa Almukti tuh tertib. Iya iya, saya waktu itu kesini pernah tahun tahun berapa ya, beberapa tahun yang lalu. Itu masih belum seperti Iya, belum ada. pokoknya keren lah Almukti keren. Progres ke depannya tuh bener-bener kelihatan majunya gitu. Iya ya, Ibu. Wow, alhamdulillah keren sekali berarti. Mmm, Apalagi ya, nanya apa lagi ya? Mau nanya apa? Mungkin aku mau nanya tentang Ibu nih, kan dari tadi tentang Polres Subang. Ibu nama Ibu Udah jelas. ya, Herlina Suwandi. Nah, iya, asal Ibu Di Cikaung. di Cikaung. Cikaung Kampung Sayuran, RT 9, RW 3 di Cikaung Barat. Oh, berarti dekat ya Ibu dari Almukti? 19 Kinet. Iya, 19. Kalau misalkan nanti ada kegiatan apa yang di daerah-daerah Cikaung, boleh mampir ke rumah saya. Boleh. Tuh, guys. Saya kelulusan tahun 2004, nggak apa-apa ya, saya Nggak apa-apa, Ibu nggak apa-apa banget ya teman-teman. kurang aja kan. Iya. Jadi saya dulu tuh lulusan tahun 2004, saya sekolah di SMA Purwodadi. Tahu kan SMA Purwodadi? Iya, tahu. Saya dari sekolah dari situ, dari kampung, tapi alhamdulillah rezekinya kota ya. Jadi saya memang dari awal, kebetulan papa saya dulu tuh seorang polisi, pangkatnya Bintara, dinasnya dulu di Kerawang, pindah ke Subang, kemudian sekarang jadi kepala desa di Cikaung Barat. Jadi saya dulu daftar aja gitu. Jadi memang benar-benar saya jaga kalau misalkan nih ada adik-adik yang dari SMK Al Mufti yang memang mau jadi polisi misalnya atau enggak jadi polwan gitu. Boleh dari sekarang itu dipersiapkan, dari kelas 2 dipersiapkan kesehatannya, terus semuanya dari mata sampai gigi semuanya harus benar-benar rapih. Larinya, jasmaninya, pokoknya dipersiapkan semuanya. Nanti ada tes-tesnya, ikutin aja tesnya dari mulai tes psikologi, tes akademik, terus juga ada tes jasmani, ikutin semuanya. Kalau memang semuanya udah diikutin, udah dijaga, itu nanti pasti bakalan kecapai cita-citanya. Wow, teman-teman. Jadi sih mau jadi apa? Aku cita-citanya pengen jadi psikolog sih. Keren psikologi. Amin ya, Ibu. Minta doanya aja. Psikologi ya kayak keren. Siapa tahu nanti bisa jadi yang ngasih pelatihan di polisi-polisi ya, psikolog. Amin. Iya. Amin, amin, amin. Lanjut ke topik ya, Ibu. Kayak mau nanya nih, gimana sih penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas berkaitan dengan aspek keselamatan? Jadi, mungkin kayak tilang kayak gitu ya, Bu? Boleh dijelasin? Kalau penegakan hukumnya memang kalau untuk saya sendiri itu tergantung, misalnya kan kita tuh ada beberapa operasi. Ada operasi memang patuh, ada juga operasi zebra, ada operasi simpatik. Jadi berbagai operasi itu kita lakukan supaya menekan angka kecelakaan lalu lintas. Misalnya ada yang memang kasat mata yang memang tidak bisa diganggu gugat gitu. Misalnya kayak nggak pakai helm, terus juga knalpotnya brong, terus juga kendaraannya memang tidak ada surat-suratnya, itu memang kita wajibkan untuk menilang. Tapi kalau misalkan kayak bonceng 3 misalnya ya, ada anak kecilnya tapi nggak terlalu kecil misalnya, tapi mereka semua pakai helm misalnya. Nah itu kalau saya pribadi, saya akan menurunkan salah satu dari mereka, terus saya suruh pakai kendaraan umum misalnya ya. Kalau misalkan pakai tilang ya udah kita bikin surat tilang gitu. Kebanyakan di Kabupaten Subang itu yang banyak melanggar itu kadang-kadang banyak yang nggak pakai helm, terus juga boncengannya lebih dari 1 orang, terus juga lawan arus,
banyak, padahal itu bahaya sekali kalau lawan arus. Sama yang ketiga itu yang pakai kendaraan itu di bawah umur. Di bawah. Jadi udah pada pakai kendaraan apalagi di kampung-kampung ya. Iya, benar. Dan saya juga mau ngasih tahu nih kalau misalkan di kampung-kampung itu suka ada atau enggak di jalan perkotaan, itu suka ada yang pakai sepeda listrik ya. Iya, benar Ibu, sekarang tuh Nggak boleh. Sepeda listrik itu khusus untuk di komplek-komplek aja. Jadi nggak boleh di jalan-jalan besar, nggak boleh gitu. Itu karena memang bukan untuk peruntukannya di jalur-jalur besar gitu. Itu kayak. iya Ibu. Nah, terakhir deh kayak nanya ini, Oke. apa sih harapan Ibu terhadap masyarakat Subang terkait budaya tertib lalu lintas? Harapan saya semoga masyarakat Subang itu tertib berlalu lintas, taat berlalu lintas karena keselamatan itu bukan untuk saya pribadi. Saya nggak apa-apa nih, ibu capek-capek edukasi ke sana ke sini gitu, nggak apa-apa. Untuk apa? Untuk keselamatan banyak orang, masyarakat Subang terutama. Sekarang gini, saya aja yang bukan misalkan saya ke Kay, saya aja sebenarnya biarin aja Kay mau pakai helm mau apa gitu kan, bodo amat istilahnya ya kan. Tapi karena saya sayang sama Kay, masa Kay aja nggak sayang sama dirinya gitu loh. Jadi makanya semuanya saya lakukan entah itu dari umur yang masih TK sampai yang dari perkumpulan-perkumpulan Gojek, ojek atau apa gitu, itu saya sosialisasikan tentang tertib lalu lintas. Oke, Ibu. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, keselamatan is number one ya Ibu. Tuh. Kalau bukan diri kita pribadi, mau siapa lagi? Oke Ibu, dari Kay mungkin cukup sekian. Terima kasih ya Ibu telah menyempatkan waktunya datang ke podcast Semapti. Ilmunya sangat bermanfaat sekali ya teman-teman. Ya, sukses terus pokoknya untuk podcast Mati ini baru 1 bulan ya. Ya, baru 1 bulan. Tapi ada inilah generasi muda ini ada pemikiran gitu untuk mensosialisasikan di sekolahnya masing-masing itu. Keren lah pokoknya. Terima kasih. Terima kasih juga Ibu. Sampai jumpa kembali Ibu. Nah, teman-teman, mungkin cukup sekian dari podcast kali ini. Terima kasih atas waktunya ya Ibu. Ibunya sangat cantik sekali teman-teman. Benar, sangat menginspirasi. Semoga ketularan ya Ibu Iya, amin dari amin. Semoga semuanya lancar kayak juga cita-citanya juga tercapai. Amin ya Allah, amin. Makasih Ibu, makasih banyak. Makasih. Nah, teman-teman, udah cukup sekian podcast kali ini. Terima kasih. Bye bye.